Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimata Biston, NIM 245050 100 111166. Saya membawakan tema tentang pengembangan peternakan sapi perah di Malang terhambat minimnya lahan. Fungsi lembaga sosial yang ada: 1. Kelompok ternak. A. Pengembangan ekonomi peternakan. Kelompok peternak dapat berperan sebagai penyedia modal usaha dan pelatihan bagi peternak. B. Membangun jaringan kerjasama. Kelompok ternak dapat berperan dalam menjalin relasi antara peternak untuk saling mendukung dan berbagi informasi atau berbagi ilmu. B. Ciri-ciri: 1. Memiliki logo atau simbol. 2. Memiliki sistem kepengurusan. 3. Dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. C. Analisis fungsi lembaga. A. Fungsi lembaga ternak pada alam: menjaga sistem lingkungan (pengolahan limbah yang benar), jadi tidak sampai merugikan lingkungan kanan kiri. Memaksimalkan hasil dari pengolahan keseluruhan hewan ternak, jadi presentase dari ternak tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal dari anggota tubuhnya dan limbah yang dihasilkan sampai akhirnya benar-benar tidak bisa diolah. B. Fungsi alam ke kelompok ternak: memberi pakan alami kepada kelompok ternak. Lalu D. Penyimpangan yang ada di masyarakat. A. Eksploitasi lahan untuk peternakan. B. Pembuangan limbah secara sembarangan. Lalu pekan 2, definisi kekuasaan. Pihak yang berkuasa: pemerintah daerah. Dinas Pertanian dan Peternakan biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan terkait pengembangan industri peternakan di tingkat lokal. Dinas Tata Ruang memiliki peran dalam perencanaan penggunaan lahan, termasuk menentukan apakah lahan tersebut dapat digunakan untuk peternakan atau tidak. Lembaga keuangan dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk membantu peternak membeli lahan atau mengembangkan peternakan mereka. Pihak yang dikuasai adalah peternak sapi di Kota Malang. Dimensi kekuasaan dikelompokkan peternak sebagai legal karena kelompok ternak memiliki dasar hukum yang jelas. Saluran kekuasaan kelompok ternak adalah mekanisme dan struktur dalam mengolah atau memanfaatkan sumber daya yang berkaitan dengan sektor peternakan. 4. Sumber kekuasaan: sumber ekonomi, subsidi pemerintah, pengolahan sumber daya alam. Sumber sosial: jaringan sosial dan komunitas, kolaborasi dengan pemerintah. 5. Unsur-unsur kekuasaan. Dalam menyikapi kurangnya lahan peternakan di Kota Malang, peternak harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. 6. Cara mempertahankan kekuasaan: pengolahan SDA yang efisien, lobi politik dari pengaruh kebijakan, lalu pengaruh jaringan sosial dan eksternal. Kan 3. Khusus pengembangan peternakan sapi perah di Malang terhambat minimnya lahan. Unsur perubahan yang berpotensi diterima atau ditolak. Perubahan pada kebijakan penggunaan lahan, izin pemerintah, mengubah kebijakan penggunaan lahan, atau memberikan insentif bagi pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Hal ini mampu mendukung pengembangan peternakan sapi perah di daerah Malang. Perubahan pada teknologi peternakan. Pada unsur ini
kemungkinan untuk ditawarkan lebih besar daripada diterima, karena masih banyak pelaku usaha peternakan sapi perah yang menolak atau tidak menginginkan adanya perubahan dalam hal teknologi yang memerlukan investasi besar dalam pengoperasiannya. Perubahan dalam kebijakan perizinan dan pemerintah, di mana terkadang dalam hal ini kebijakan atau perizinan dianggap terlalu ketat dan rumit, yang dapat menambah lahan administratif dan proses pengembangan usaha. Saluran perubahan sosial. Pemerintah dalam kurung kebijakan sosial, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung akses lahan serta inisiatif pelaku usaha dalam hal perubahan. Lalu disintegrasi kebijakan dan regulasi mengenai kewilayahan yang kurang tegas dan ketat mampu memperburuk hal ini. Lalu lanjut ke modernisasi dan pembangunan. Definisi modernisasi: proses perubahan ke kondisi yang lebih maju dan efisien. Pembangunan: proses perbaikan yang melibatkan pengangkatan kualitas hidup, ekonomi, dan lingkungan. Aspek-aspeknya, aspek-aspek modernisasi adalah pendidikan, teknologi, politik, pembangunan ekonomi, lalu sosial. Hubungan antar modernisasi dengan modernisasi menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan. Pembangunan yang inklusif harus memperhatikan dampak sosial dan budaya, keseimbangan antara kemajuan teknologi. Tujuan: peningkatan taraf hidup, peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesetaraan sosial. Ciri-ciri modernisasi: kemajuan teknologi dan industri, lalu perubahan struktur sosial, globalisasi dan interaksi, lalu urbanisasi, dimobilisasi. Lalu indikator pembangunan: produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, lalu kualitas infrastruktur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.